بآيات من القرآن هي الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembahasan negeri-negeri akhir zaman. Nah, pada kali ini kita akan membahas negeri-negeri di Jazirah Arab. Yang pertama adalah Madinah. Madinah merupakan salah satu kota terkenal di Jazirah Arab yang dahulu bernama Yasrib. Negeri ini merupakan bumi hijrah kaum muslimin dan menjadi ibu kota pertama umat Islam di masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, Madinah menjadi pusat dakwah dan pemerintahan yang menjadi simbol keagungan Islam. Setelah itu, pusat pemerintahan Islam berpindah-pindah dari Damaskus, Baghdad, Andalusia, hingga Konstantinopel di masa Turki Utsmani. Beberapa keutamaan kota Madinah. Yang pertama adalah negeri yang baik atau thayyibah. Dari Zaid bin Thabit dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Madinah ini adalah negeri yang baik. Ia menyingkirkan kekejian orang-orang fasik bagaikan api mengikis karat-karat pada perak. Yang kedua, negeri haram, aman dan suci. Dari Sahal bin Hunayf, ia berkata, Rasulullah SAW menunjukkan tangan beliau ke arah kota Madinah lalu bersabda, sesungguhnya ia adalah negeri haram yang aman. Yang ketiga, keutamaan sholat di Masjid Madinah. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, pahala sholat di masjidku ini 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Yang keempat, anjuran mengunjungi Masjid Nabawi untuk ibadah. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan jauh ke masjid-masjid tertentu dengan niatan ibadah, kecuali pada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasul atau Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Yang kelima, keberkahan Madinah. 2 kali lipat keberkahan Mekah. Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah keberkahan di Madinah 2 kali lipat dari keberkahan di Mekah. Yang keenam, keutamaan bersabar menunggu kesulitan hidup di Madinah. Dari Ibnu Umar, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersabar menanggung kesulitan hidup di Madinah, aku akan memberinya syafaat atau menjadi saksi baginya di hari kiamat. Sedangkan dalam lafaz hadis Abu Hurairah berbunyi, tiada seorang pun dari umatku yang bersabar menanggung kesulitan hidup di Madinah, melainkan aku akan memberinya syafaat atau menjadi saksi baginya di hari kiamat. Yang ketujuh, keutamaan wafat di Madinah. Dari Safiyah binti Abi Ubaid bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian bisa meninggal di Madinah, hendaklah ia meninggal di Madinah. Sesungguhnya seorang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat atau dipersaksikan. Dalam riwayat lain, kecuali aku Rasulullah akan memberinya syafaat atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak. 8. Ancaman bagi pelaku dan pelindung kejahatan di Madinah. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, Madinah adalah negeri haram, tempat suci. Barang siapa melakukan sebuah kejahatan atau melindungi pelaku kejahatan di Madinah, ia akan mendapatkan kutukan dari Allah, malaikat dan seluruh umat manusia. Pada hari kiamat tidak akan diterima amalnya yang wajib maupun yang sunnah. 9. Dari Abdullah bin Zaid al-Mazani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman dari taman-taman surga. 10. Tempat bertahannya iman di akhir zaman. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing
dan kelak ia akan kembali asing sebagaimana dahulu ia bermula dalam keadaan asing. Sesungguhnya Islam akan kembali ke sarangnya di antara dua masjid, Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. 11. Selamat dari fitnah Dajjal. Dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun melainkan akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satupun jalan masuk ke kota Madinah melainkan telah dikawal oleh barisan para malaikat. Dajjal kemudian mendatangi Sibkhah al-Jurf dan memikul serambinya. Akibatnya Madinah berguncang sebanyak 3 kali. Maka setiap orang kafir dan munafik keluar dari kota Madinah untuk bergabung dengan Dajjal. Dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, di jalan-jalan masuk ke kota Madinah ada para malaikat penjaga, sehingga penyakit ta'un dan Dajjal tidak akan memasuki Madinah. Bagaimanakah Madinah saat ini? Sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya tentang kondisi Jazirah Arab secara umum, maka kondisi Madinah tidak jauh berbeda dengan beberapa negeri Arab lainnya. Meski demikian, secara umum negeri yang dihuni oleh mayoritas muslim ini merupakan negeri terbaik. Masyarakatnya relatif religius dan syiar-syiar Islam benar-benar hidup. Dalam tataran normatif, hukum Islam ditegakkan sehingga berbagai bentuk kemaksiatan dan angka kejahatan bisa ditekan. Bagaimanakah Madinah menjelang akhir zaman dan di masa Imam Mahdi? Rasulullah SAW diutus bukan hanya kepada bangsa Arab semata, melainkan kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada bangsa jin. Ayat-ayat dan hadis sahih yang menjelaskan hal ini sangatlah banyak. Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah yang telah mengutus pada sebuah kaum yang ummi, buta huruf, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Padahal sebelumnya mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, dan orang-orang selain mereka yang belum menyusul mereka. Quran Surah Al-Jum'ah ayat 2 dan 3. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaum yang buta huruf dalam ayat ini adalah bangsa Arab, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam ayat yang lain. Maka katakanlah kepada orang-orang ahlu kitab dan orang-orang yang buta huruf, sudahkah kalian menyerahkan diri kalian kepada Allah semata dengan mentauhidkannya? Jika mereka telah berserah diri, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Namun apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajibanmu Muhammad hanyalah menyampaikan wahyu, dan Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Quran Surat Ali Imran ayat 20. Ibnu Abbas berkata, bangsa yang buta huruf adalah bangsa Arab, baik mereka yang bisa baca tulis maupun yang tidak bisa baca tulis, karena sebelum diutusnya Muhammad, mereka belum diberi Alkitab. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang selain mereka yang belum menyusul mereka adalah bangsa Ajam, yaitu bangsa-bangsa non-Arab yang beriman kepada beliau dan mengikuti ajaran agama beliau. Bangsa mana yang mengambil alih kendali? Dalam berbagai hadis dijelaskan bahwa di akhir zaman kelak ada sebuah pasukan yang datang dari arah timur, yakni dari negeri Khurasan, dengan membawa panji-panji hitam. Mereka bergerak ke Hijaz untuk membela perjuangan Imam Al-Mahdi. Mereka menyertai Imam Al-Mahdi dalam melakukan berbagai penaklukan di Jazirah Arab, Persia, Konstantinopel, Syam, dan bahkan memerangi Dajjal. Dalam barisan mereka terdapat sejumlah besar Bani Ishaq, dan akhirnya menaklukkan kota Konstantinopel tanpa disertai pertumpahan darah.
Dari berbagai hadis tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada saat itu pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan dan Bani Ishaq adalah umat Islam yang paling baik keislamannya, paling baik keimanan dan ketakwaannya. Inilah istimewa mereka yang menyebabkan mereka mampu mengungguli bangsa Arab Muslim, dan karenanya Allah berkenan memilih mereka untuk membela Imam Al-Mahdi. Di akhir zaman, kota Madinah akan dibersihkan dari setiap orang yang fasik, munafik, dan kafir, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, mereka akan keluar dari kota untuk bergabung dengan bala tentara Dajjal. Selanjutnya, Madinah akan diisi oleh kaum pengganti yang lebih baik. Mereka itulah yang benar-benar bersih imannya. Proses keluarnya orang-orang fasik, munafik, dan kafir dari dalam kota Madinah digambarkan dalam beberapa hadis sahih, diantaranya sebagai berikut. Dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sebuah negeri pun melainkan akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada satupun jalan masuk ke kota Madinah melainkan telah dikawal oleh barisan para malaikat. Dajjal kemudian mendatangi Sibghah al-Jurf dan memukul serambinya. Akibatnya Madinah berguncang sebanyak 3 kali. Maka setiap orang kafir dan munafik keluar dari kota untuk bergabung dengan Dajjal. Dari Mihjan bin Adra, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbah di hadapan masyarakat. Hari pembersihan. Tahukah kalian apa hari pembersihan itu? Ada sahabat yang memberanikan diri untuk bertanya, apakah gerangan hari pembersihan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, Dajjal akan datang dan naik ke gunung Uhud. Ia memandang ke arah kota Madinah. Kemudian bertanya kepada pasukannya, tahukah kalian apa istana putih itu? Itulah Masjid Ahmad atau Muhammad. Dajjal kemudian mendatangi Madinah. Namun di setiap jalan masuk menuju Madinah telah dikawal oleh malaikat yang menghunuskan pedangnya. Dajjal pun segera pindah ke Sibghah al-Jurf, tanah berbatu vulkanik, lalu memukul serambinya hingga kota Madinah bergetar, berguncang sebanyak 3 kali. Pada saat itu tidak ada seorang munafik laki-laki dan perempuan, juga tidak ada orang fasik laki-laki dan perempuan, kecuali akan keluar dari kota Madinah dan bergabung dengan Dajjal. Itulah yang dimaksud dengan hari pembersihan. Mereka keluar dari kota Madinah dan bergabung dengan pasukan Dajjal, disebabkan oleh kefasikan, kemunafikan, dan kekafiran mereka. Mereka adalah orang-orang yang lebih mencintai kenikmatan hidup duniawi yang fana daripada kenikmatan hidup akhirat yang kekal. Setelah Madinah dikosongkan dari orang-orang munafik, fasik, dan kafir, ia akan diisi oleh bangsa pilihan. Mereka adalah orang-orang yang teguh imannya dan sanggup berjuang untuk menegakkan agamanya. Mereka adalah orang-orang yang setia memegang teguh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah generasi yang asing, al-ghuraba, asing karena jumlah mereka sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah umat manusia yang telah menyimpang dari kebenaran. Asing karena mereka tetap istiqomah berjuang menegakkan agama Allah di saat mayoritas umat manusia menjadikan kenikmatan duniawi sebagai orientasi hidupnya. Asing karena mereka terkepung di 2 kota, Makkah dan Madinah, bumi Hijaz, di saat seluruh muka bumi lainnya telah berada dalam kekuasaan Dajjal. Ketahuilah, sesungguhnya Madinah itu bagaikan pompa pandai besi yang senantiasa mengusir orang-orang yang keji keluar kota. Sungguh kiamat tidak akan terjadi sehingga Madinah akan meniadakan orang-orang jahat dari dalam kota,
sebagaimana pompa pandai besi akan menghilangkan karat-karat besi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.